Ini ayat kita masih menyambungkan yang kemarin tentang walatajidan, ketamakan, kerakusan orang-orang Yahudi, utamakan orang-orang Bani Israel. Jadi orang Bani Israel itu tamak, rakus, kaya dia, iya kaya, bonghar dia, bonghar, emang kaya. Mengapa begitu? Karena kemarin dijelaskan bahwa mereka sadar bahwa mereka setelah mati pasti akan mendapatkan siksa. Makanya ketika dia hidup di dunia, dia puas-puasin, dia hidup enak-enak supaya dia itu bisa menjadi orang kaya. Dan dari mana harta kekayaan dia? Ya dari kerakusan dia. Mereka mendapatkan kekayaan itu dari hasil penjajah. Nah, sekarang kita menjelaskan bagaimana karakter orang Yahudi ini benci kepada malaikat Jibril. Orang Palestina begitu dibenci sama orang-orang Bani Israel, sama orang Yahudi, lawan malaikat Jibril aja dibenci. Dia rasanya malaikat Mikail. Kenapa coba? Karena kalau malaikat Mikail sulang merah-merah duit gitu. Nah makanya dibantah oleh Allah, dijawab atas kedunguan mereka itu ketika dia itu membenci malaikat Jibril. Kul man kana, kul katakan Muhammad, kata Allah begitu kepada Nabi Muhammad. Kepada siapa Allah menyuruh katakan itu? Kepada Bani Israel. Man barang siapa kana yang menjadi oduan, musuh li Jibril, bagi malaikat Jibril. Ini adalah jawaban Allah. Jawaban Allah atas percakapan yang terjadi antara kaum Bani Israel dengan Kanjeng Nabi. Ini awalnya begitu. Jadi orang Bani Israel itu mengatakan bahwa Jibril itu ajarkan kekerasan, bahwa Jibril itu mengajarkan intoleransi, bahasakan begitulah. Itu menurut orang-orang Yahudi. Kenapa mereka berbuat begitu? Karena dia tahu bahwa malaikat Jibril, malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Bahkan bukan kepada Nabi Muhammad saja, gitu, kepada nabi-nabi yang lain. Nah itu sebetulnya yang dibenci oleh orang Yahudi, orang Bani Israel. Fa'innahu, karena Jibril itu nazala, itu telah menurunkan ala qalbika, atas hatimu Muhammad. Apa salah Jibril begitu? Jibril mah cuma menurunkan wahyu, menurunkan Al-Quran. Jibril itu menurunkan wahyu qalbika kepada hatimu Muhammad. Lantas kenapa Jibril jadi disalahin oleh mereka, kan begitu? Apakah Jibril pernah melakukan kekerasan begitu kepada mereka? Kalau kekerasan, apakah Jibril pernah menghina mereka begitu? Apakah Jibril pernah meludahi mereka? Maka dibantah oleh Allah, fa'innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Jelas oleh Allah bahwa malaikat itu menurunkan kitab di qalbika dengan hatimu biiznillah, dengan izin Allah. Itu jawabannya. Kenapa membenci malaikat Jibril? Begitu. Musaddiqan lima baina yadayhi, musaddiqan yang membenarkan lima apa-apa baina yadayhi, yang terdahulu, yang ada di tangan mereka terdahulu. Apa sih yang ada di tangan mereka pada masa dahulu? Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, itu dibenarkan. Al-Quran dibenarkan, kitab-kitab yadayhi yang ada di tangan mereka pun terdahulu itu juga dibenarkan. Maka dengan alasan apa begitu mereka membenci malaikat Jibril? Sementara kitab-kitabnya juga diterima oleh mereka dan dilaksanakan oleh sebagian dari orang-orang Bani Israel dan orang-orang Yahudi itu. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan, dan itu jadi petunjuk katanya. Itu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, Al-Quran begitu, semuanya itu hudan. Apa itu hudan? Yaitu petunjuk. Dan itu diajarkan Allah
melalui malaikat Jibril, diturunkan wahyu itu kepada Kanjeng Nabi, lagi juga kepada nabi-nabi yang lain. Sebenarnya ini apa yang diturunkan oleh Allah itu petunjuk buat mereka, tapi mereka malah marah, begitu membenci kepada yang memberikan petunjuk itu, yaitu malaikat Jibril.